Halo teman-teman, siapa nih yang ingin tahu tipsnya untuk menyelesaikan soal UKOM yang khusus di keperawatan gerontik? Simak videonya ya. Oke teman-teman, kali ini aku Nusrohma akan membahas mengenai keperawatan gerontik di UKOM ya, di soal UKOM. Oke, teman-teman, meskipun gerontik adalah bukan yang terbesar, melainkan perlu kita bisa menguasai ini karena bisa mencuri skor ya untuk tambahan. Jadi nanti kalian bisa menambah skor kalian untuk hukumnya. Nah, keperawatan gerontik memang bisa dianalisa melalui soalnya ya teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan triknya gimana sih cara menganalisa dan menjawab cepatnya untuk keperawatan gerontik, ataupun sebenarnya triknya ini bisa digunakan untuk semua departemen sih. Oke, kita aplikasikan ya ke keperawatan gerontik soal UKOM. Oke, soal yang pertama, Tuan T 62 tahun. Nah, 62 tahun ini adalah keywordnya gerontik ya. Nah, sebelum kalian membaca triggernya, kalian yang paling tepat adalah membaca soalnya dulu. Apakah pemeriksaan fisik yang tepat dilakukan pada kasus ini? Nah, pemeriksaan fisik. Nah, kalian berfokus pada pemeriksaan fisik di trigger ini. Triggernya apa sih? Tuan T 62 tahun tinggal bersama keluarga di rumahnya. Mengeluh pusing, telinga berdengung, penglihatan kabur dan rasa berat di tengkuk pada perawat yang berkunjung. Jadi pasiennya ini mengeluh itu kepada perawatnya. Hasil pengkajian genogram didapatkan data orang tua klien meninggal karena serangan stroke. Nah, dari semua manifestasi yang disampaikan di sini itu ada hubungannya sama uh, riwayat dari keluarga. Riwayat dari keluarga adalah serangan stroke. Serangan stroke itu dasarnya adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, dari situ kita kunci ya. Oke, apakah A mengukur JVP? Apakah B menginspeksi area dada? Apakah C mengukur tekanan darah? Apakah D menghitung frekuensi nafas? Apakah E melakukan tes urin dan swaba, teman-teman? Nah, kita ke pembahasannya ya. Jadi semua keywordnya adalah semua manifestasi yang disampaikan oleh pasien ke perawatnya. Ditambah lagi yang udah aku jelasin tadi, riwayat kesehatan terdahulu dari keluarga ya. Oke. Nah, yang paling tepat sudah mengarah ya, serangan stroke itu dasarnya adalah tekanan darah. Dari semua jawaban alternatif ini yang sudah sangat amat jelas ya, yang mana? Ayo, siapa nih yang benar kali ini? Oke, yang benar adalah yang C, mengukur tekanan darah. Sudah mudah sekali kan ya? Halo teman-teman yang mau KNI, ini mau tryout, mau belajar, Nusrohma punya rekomendasi, kalian akses aja di Sahabat Nakes. Jadi kalian ketik sahabatnakes.com, nanti aku sertakan di description box ya. Terus kemudian kalian masuk, tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun di sini, silakan klik daftar sekarang. Terus kemudian oke teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun silakan daftar, input nama, email, nomor WA yang aktif, password, konfirmasi password, kemudian daftar. Oke, bagi yang sudah punya akun di Sahabat Nakes, silakan klik login langsung. Di sini ya teman-teman, di bagian sini klik login. Setelah klik login, nanti kalian akan masuk ke lembar yang kayak gini tampilannya. Kalian langsung aja masukin email kalian, password yang tadi udah didaftarin, kemudian langsung aja masuk.
Setelah kalian masuk, nanti kalian akan disuguhkan tampilannya seperti ini. Ada di beranda, ada tryout, ada videoku, ada kelas online. Jadi kalian nanti bisa akses beberapa item ini ya. Terus kemudian ini ada paket-paket, nantinya akan ada paket tryout simulasi UKNI atau simulasi UKOM di perawat yang D3 di tahun 2023 ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pilih paket tryoutnya. Nanti setiap paket yang khususnya paket 2 kali ini ya, contohnya itu nanti kalian 2 kali tryout, kemudian kalian dapat detail skor per subtes, terus kemudian ada ranking nasional, ada pembahasan soal lengkap, dan yang paling penting kalian bisa join grup Telegram. Jadi di sana nanti kalian bisa sharing untuk mengenai UKNI yang akan kalian hadapi seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau tryout di sini aku kasih kode vouchernya ya. Ini harganya sangat amat terjangkau ya teman-teman. Langsung aja klik beli sekarang. Kemudian ketik kode promonya pakai Nurse Rohma, kemudian terapkan, kalian sudah akan dapat potongan langsung. Oke, nah harganya sangat amat terjangkau, segera beli sekarang ya teman-teman. Kemudian kalian bisa tryout dan kalian bisa ngukur kemampuan kalian sejauh apa. Oke, kemudian grafik nilai kalian, jadi kalian bisa tahu gimana, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan, bagaimana strategi yang harus dibangun, itu nanti bisa kalian dapatkan di sini ya. Jadi kalian tahu kalau semisal nilai kalian turun, berarti kalian harus lebih giat lagi. Kalau kalian naik, jangan puas tapi harus bisa naik lagi, seperti itu. Oke teman-teman, itu salah satu rekomendasi aku. Silakan yang belum daftar, silakan segera daftar ya teman-teman, akses di Sahabat Nakes. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya teman-teman. Seorang perawat melakukan kunjungan pada lansia. Nah, kalian cek dulu pertanyaannya apa? Apakah edukasi yang harus diberikan perawat pada lansia tersebut? Edukasinya ya. Masalah pada lansia ini apa sih? Seorang perawat melakukan kunjungan pada lansia berusia 72 tahun yang tinggal sendiri. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, diketahui tekanan darah lansia tersebut 160/110 mmHg. Lansia tersebut mengatakan tidak pernah mengatur makanannya. Yang penting masak dan makanannya tidak hambar. Nah, edukasi yang harus diberikan sebagai seorang perawat pada lansia di trigger ini apa? Apakah A, menghindari makanan tinggi purin? Apakah B, mengurangi konsumsi garam? Apakah C, mengurangi konsumsi lemak dan makanan berminyak? Apakah D, memperbanyak konsumsi buah dan sayur? Apakah E, memperbanyak minum? Nah, kalian pause dulu, kalian telah dulu. Nah, mengarah kemana nih kasus yang kali ini? Kira-kira jawabannya apa? Oke, teman-teman jangan jangan stop ya untuk melakukan latihan soal UKOM ataupun UKNI. Nah, kalian sesering mungkin mengerjakan, kalian akan tahu nih gimana cara kalian cepat untuk menyelesaikan soal atau kasus yang diujikan, seperti itu. Oke, kita ke pembahasannya ya teman-teman. Pembahasannya seperti biasa, kita cari nih, kita garis bawahi dulu mana sih yang perlu dipertimbangkan dari kasus ini. Tekanan darah lansia tersebut, nah ini sudah menunjukkan tekanan darah yang tinggi ya. Terus didukung lagi tidak pernah mengatur makanannya.
Yang penting masak dan makannya tidak hambar. Nah, jelas tidak hambar ini mengarah ke trigger ini adalah mengarahkan ke tinggi garam atau asin ya. Nah, di situ masalah tensi darah itu penyebab utamanya adalah makanan yang asin. Kalau dihubungkan dari trigger ini ya teman-teman. Jadi mana nih yang paling tepat dari alternatif kelima alternatif jawaban ini? Oke, ada yang benar? Oke, yang benar adalah yang B, mengurangi konsumsi garam. Ada yang benar lagi? Kalian keren pokoknya. Oke, kita ke soal berikutnya ya teman-teman. Soal berikutnya yaitu Nyonya K 75 tahun dibawa keluarganya ke klinik geriatri. Keluarga mengatakan Nyonya K mengalami kesedihan mendalam sejak suaminya meninggal. Nah, apakah ini enggak keperawatan jiwa? Kita lihat dulu. Nyonya K menjadi sering menangis, tidak mau makan, dan tidak bisa tidur. Nyonya K hanya berdiam diri di kamar, memandangi foto suaminya, dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Apakah intervensi yang bisa dilakukan pada klien depresi? Nah, ini depresi memang keperawatan jiwa, tapi dari segi geriatrinya ya, dari segi gerontiknya kita ambilnya. Oke. Alternatif jawabannya, apakah A, bicara pelan walaupun tidak setuju? Apakah B, mencari-cari bahan untuk dikritik? Apakah C, mengurung orang bagaimana seharusnya hidup? Menggurui orang bagaimana seharusnya hidup? Apakah D, mengabaikan orang? Apakah E, mempermalukan? Nah, kalian stop dulu, kalian pause dulu ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Jawaban kalian yang mana nih? Oke, kita bahas ya. Dari soal ini, kalian sebenarnya tidak perlu membaca soal ataupun trigger ya. Kalian baca aja alternatifnya. Nah, dari alternatif ini aja sudah tahu mana sih intervensi yang paling tepat. Mencari-cari bahan untuk dikritik. Orang depresi kok. Ya, mencari bahan. Semakin kita kritik, semakin mundur dia. Menggurui orang bagaimana seharusnya hidup. Ini kurang efektif ya teman-teman, karena orangnya atau pasiennya di sini triggernya adalah sudah lansia. Kalau menggurui gimana caranya hidup, dia lebih hidup terlebih dahulu ya daripada perawatnya gitu. Terus kemudian mengabaikan orang, ini adalah intervensi yang kurang tepat, mempermalukan, itu hal yang negatif ya teman-teman. Jadi dari alternatif jawabannya tanpa menghiraukan kasusnya, sebenarnya sudah kita bisa diarahkan yang paling tepat apa, tapi pasti kita cross check ya dengan triggernya. Oke, siapa nih yang benar? Jawaban yang paling tepat adalah apa? Yang A. Oke, bicara pelan walaupun tidak setuju. Oke, dari ketiga soal ini siapa nih yang semua jawaban benar? Oke, terus ya teman-teman, terus latihan terus, pokoknya setiap hari yang mau mendekati UKOM, yang mau ikut UKOM, UKNI, kalian semua harus wajib ya setiap hari latihan soal. Kalau lebih bagus lagi kalau setiap hari try out ya. Oke, tapi nggak apa-apa, paling tidak ada yang dilakukan ya, mengarah ke positif. Kalian tetap lakukan latihan mengerjakan soal, gimana cara cari trik dan tipsnya untuk menghadapi UKOM gitu. Oke teman-teman, tetap belajar, jangan lupa berdoa ya. Terima kasih sudah menonton. Yang suka silahkan like, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, biar belajar bareng dan bisa sukses UKOM maupun UKNI bareng. Oke. Baik teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Jika aku ada video baru, kalian bisa tahu. Oke teman-teman,
Tak lupa kalau kalian mau diskusi atau request nih apa yang mau aku bahas, silahkan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.